Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Su'ila bil bina'il majhul. Su'ila fi'lul majhul. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanya ayu salati afdal. Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama? Ayu salati afdal. Salat apa yang paling utama? Kata utama di sini bisa berarti ya Rasulullah, ayu salati aqrabu sawaban. Salat apa yang paling banyak pahalanya? Qala, Nabi menjawab, tulul qunuti. Tulul qunuti itu maksudnya adalah tulul qiyami. Itu salat yang paling utama, salat yang paling banyak pahalanya, kata Nabi. Tulul qunuti, tulul qiyami, yang panjang berdirinya, yang lama berdirinya. Rawahu Muslim. Jemaah sekalian, salah satu salat yang afdal, kata Nabi, tulul qunuti, ay tulul qiyami, lama berdiri. Lama berdiri maksudnya apa? Kalau lama berdiri maksudnya adalah berarti kasratul qiraah, banyak bacanya Quran. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, memang ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat bahwasanya mengapa lama berdiri itu dikatakan afdal. Di sini pendapatnya wali anna dzikral qiyami al-qiraah. Jadi dzikral qiyam yaitu zikir di saat berdiri itu Pak, al-qiraah yaitu baca Quran. Jadi yang dimaksud di sini tulul qiyam itu karena di saat itu imam membaca Al-Quran lebih banyak. Misalnya Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah salat diikuti oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Saat malam saat itu Rasul buka setelah baca Fatihah yang dibaca Al-Baqarah. Kemudian setelah selesai Al-Baqarah, sahabat Hudzaifah menyangka Rasulullah akan ruku. Tapi Rasulullah lanjutkan dengan surat yang lain, yaitu surah An-Nisa. Setelah itu Rasulullah lanjutkan dengan surah Ali Imran. Ya. Itu. Nah, Rasulullah bacanya mutarasilan, artinya di saat sholat pun Rasulullah baca mutarasilan, membacanya dengan cara murattal. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukuknya sama seperti berdirinya, sujudnya sama seperti berdirinya. Jadi begitu luar biasa salat Rasulullah. Nah, kalau kita Bapak sekalian mungkin belum seperti itu kali ya. Ya. Kalau kita belum seperti itu ya. Kadang imam baca baru setengah lembar kita sudah kepanjangannya imam dibaca. Besok jangan sholat sini dah. Ya. Jadi ukurannya di sini tulul qiyam, lamanya berdiri. Karena dzikra al-qiyam al-qiraah itu tadi. Wa dzikra sujud wa tasbih wal Quran afdal.
Rasul lama berdiri Bapak sekalian. Ketika baca Al-Quran habis Fatihah, afdal. Kemudian sujud rukuknya seperti baca Al-Quran atau seperti berdirinya juga afdal, sujudnya sama. Ini madhab daripada madhab Asy-Syafi'i wa jama'atul hadis Jabir hadza. Tapi ada pendapat lain Bapak sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatulul qiyam akthar min tatwil as-sujud. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdiri lebih banyak daripada memperlama sujudnya. Ada gitu. Ini madhab akhar, jadi pendapat yang lain. Qila, ada pendapat lain, tatwilul qiyam fil lail afdal. Lama berdiri di saat sholat malam itu afdal, lebih utama. Wa takfiru ruku' was sujud naharan afdal. Nah, memperbanyak ruku' dan sujud pada sholat siang afdal, lebih utama. Jadi kalau dalam pendapat ini sholat malam ya, itu kalau kita perlama berdirinya afdal. Kalau di sholat siang kita ya, sholat siang itu tidak mesti sholat fardu juga, sholat sunnah ini dilakukan di siang hari. Rawatibnya misalnya, itu memperbanyak rukuk dan sujudnya, itu afdal. Nah, wa alaihi Ishaq ibn Ruwayhi, ini pendapat Ishaq ibn Ruwayhi. Wa qila tatwilus sujud, ya, memperlama sujud, wa taksirur ruku' afdal mutlaqan, dan memperbanyak rukuk itu lebih utama secara mutlak. Wa qila innahuma sawa, ada pendapat yang lain, keduanya sama Pak, sama-sama afdal, baik yang namanya tatwilul qiyam wa taqsirur ruku' wa sujud sama-sama utama. Ya. Dengan demikian Bapak sekalian, ini terkait dengan sholat sendiri. Jadi kalau kita sholat sendiri memperlama berdiri, silakan. Dengan kita baca Al-Quran. Misal kita hafal surat Al-Baqarah, silakan sendiri baca. Karena apa? Karena kalau sholat jamaah, ya, nanti ada lagi ya hadisnya. Ya, hadis tentang sholat jamaah, bagaimana imam itu. Kalau ukuran kita, Rasulullah SAW memberikan satu keringanan. Ya. Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Idza amma ahadukum an-nasa, kalau seandainya seorang di antara kalian menjadi imam salat, ya, maka kata Nabi, falyukhaffif, ringankan. Ringankan. Fa inna fihim, sesungguhnya di antara makmum Bapak sekalian itu as-saghir, ada anak kecil. Wad-dha'if, ada yang lemah. Wal kabir, orang tua. Wadal hajah, ada orang yang punya kebutuhan. Di Masjid Jami Darul Falah, posisinya di pinggir jalan. Maka falyukhaffif, karena di situ memang ada orang yang kebutuhan, mungkin dia punya hajat apa, setelah ini dia langsung bisa. Coba ini luar biasa dia. Ini kalau sholat berjamaah. Nah, kata Nabi, wa idza kana li nafsi, kalau seandainya dia sholat, idza shalla li nafsi, kalau dia hanya sholat seorang diri, wal yutawwil ma syaa, silakan diperpanjang sesuai dengan keinginan dia. Ya. Ini hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, ya. Qala hadha hadisun hasan. Ya, jadi Bapak sekalian, terkait ayat salat yang afdal, apa salat yang paling utama? Tulul qunut, itu artinya tulul qiyam, lama berdirinya. Ya, terkait ini tentu kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, idza shalla li nafsi, salat sendiri, falyutolil ma syaa, silakan diperpanjang berdirinya.
Allah a'lam bishawab. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda idza qama ahadukum minal lail idza qama ahadukum saat seseorang bangun ya, minal lail di waktu malam falyaftatihis salata bi rak'ataini khafifataini maka hendaklah buka salat tersebut dengan dua salat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Artinya Pak, kalau kita ini sudah biasa salat tahajud, salat malam, maka sebelum salat tahajud dimulai kita buka dulu kata Nabi dengan bali yaftatah shalah bi rak'ataini khafifataini 2 rakaat yang ringan. Ini untuk apa? Untuk pertama idhabu azaril naum. Idhabu azaril kasal bin naum. Ini untuk menghilangkan daripada rasa ngantuk ya. Kembali kita yaitu supaya badan kita, stamina kita sehat dan siap untuk sholat tahajud. Dengan itu tadi ya, dengan bacaan-bacaan yang panjang dan khusyuk dan sebagainya. Jadi buka Pak dengan falyaftahis shalah bi rak'ataini khafifataini. Ya, salat apa itu Pak? Bisa saja dengan salat sunnah wudu bisa. Kita buka dengan salat sunnah wudu silakan. Habis wudu kita salat 2 rakaat. Sholli sunnatul wudu rak'ataini ya, sebelum salat tahajud. Boleh silakan. Bacaannya yang ringan tentu ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian setelah rakaat yang kedua ba'dal Fatihah al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Baru situ kita salat tahajud. Terserah Bapak sekalian, apakah yang tadi kita mencontoh Rasulullah. Kita perbanyak berdirinya. Perbanyak berdirinya kalau Rasul tadi baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran. Nah kalau kita, ya mungkin hafalan kita tidak seperti itu. Kita ulang misalnya surah Al-Kafirun, kita ulang-ulang enggak apa-apa. Mau diulang 10 kali enggak apa-apa. Boleh enggak? Boleh. Qul ya ayyuhal kafirun udah selesai, baca lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Kan tulul kunut, tulul qiyam. Banyak bacaan. Banyak berdiri maksudnya banyak bacaan di Qur'annya. Ya, bukan kita bengong aja. Ya, tapi tulul qiyam maksudnya kasratul qiraatul Qur'an. Kasratul qiraatul Qur'an. Diulang lagi itu. Qul huwallahu, ulang lagi 10 kali. Boleh enggak? Boleh, Saudara. Ya. Dapat sunahnya tulul qiyam itu tadi. Kalau kita enggak hafal surat-surat panjang. Kalau kita hafal surat panjang, lain lagi ceritanya itu. Kan ini bicaranya sholat sendiri. Sholat sendiri. Jadi Bapak, falyaftah shalah bi rak'ataini khafifataini, kita buka tuh. Sholat pembuka sebelum sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. وعنها رضي الله عنها قالت وعنها maksudnya Aisyah radhiyallahu وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم. Hadisnya semakna dengan hadis yang baru saya bacakan tadi. Ini dari istri baginda Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama saat bangun di waktu malam iftataha salatahu, Rasul buka salatnya bi rak'ataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Ini pemuat daripada hadis tadi.
wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu min al-lail. Nah, idza fatathu salat, di saat Rasul fatatu, artinya fatatu Pak, tidak salat Rasul, terlewatkan Rasulullah salat min al-lail di waktu malam, min waja'in karena sebab sakit, au ghairihi, kata-kata au ghairihi artinya dengan alasan misalnya selain ilatnya sakit, kesibukan mungkin yang lebih penting misalnya dan sebagainya. Shalla minan nahar, Rasulullah salat di siang hari isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Jadi kalau orang sudah terbiasa salat malam Bapak sekalian, ya, orang kalau sudah terbiasa salat malam, satu saja malam dia gagak bangun, rugi rasanya. Seolah ada sesuatu yang kehilangan. Seperti kayak Bapak nih, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Darul Falah, sudah terbiasa sholat subuh berjamaah. Satu waktu mungkin karena capean, karena sakit, enggak sholat subuh berjamaah di Masjid Darul Falah. Ketika bangun dia menangis, ya Allah, ya Allah. Pasti sangat menyesal. Ini kalau ada orang semacam ini, Masya Allah, yakin. Itu salah satu orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia terbiasa dengan sholat subuh berjamaah, lalu satu waktu dia kena sakit atau apa sebagainya, dia tidak bisa sholat subuh berjamaah, dia merasa menyesal dan sebagainya. Hanya abdu min alam, satu hamba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Nah Rasulullah, Bapak sekalian, dalam hadis ini, idza fatat salatu min al-lail, apabila ada salat yang ketinggalan, yang terlewatkan min al-lail di waktu malam, min waja'in karena sebab sakit, au ghairihi atau selain daripada sakit. Jadi ilatnya ada udurnya, karena sakit atau yang lain. Shalla min an-nahar, Rasulullah ganti itu salat di siang hari isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Jadi salat lainnya itu kalau dalam bahasa di qadha Pak, diganti dengan salat sunnah 12 rakaat. Itu Rasulullah sallallahu, memang salat sunnah, ya, salat tahajud itu diwajibkan bagi Nabi. Ya. Diwajibkan bagi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi bagi umat sebagai nafilatan lak. Itu artinya apa? Untuk yukafiru sayiat, menghapuskan daripada segala dosa bagi umatnya. Kalau bagi Nabi untuk menambah daripada kemuliaan, derajat maqam, ya. Maqam yang tinggi. Maqamu syafa'ah. Jadi asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, nisbatan kepada Rasul dengan salat qiyamul lail adalah maqaman mahmuda, ay maqamu syafa'ah. Kalau nisbatan kepada seorang hamba kita umat baginda Rasul ketika salat tahajud, maka di antaranya adalah yukaffiru 'anis sayyi'at, menghapus dosa kita, wa manhatun 'anil ismi, terjaga atau terhindar daripada segala dosa, wa qurbatun ila Allah, makin dekat kita, hubung kita kepada Allah, wa matradatul jasad, jadi wa matradah, dan menolak tubuh kita dari apa? Dari segala penyakit-penyakit jasmani dan rohani. Itu manfaat daripada salat tahajud untuk kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, rahimallahu rajulan, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada seseorang qama, yang bangun minalail di waktu malam, fa shalla, lalu dia salat, wa iqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau seandainya istrinya abad ini maksudnya susah, dibangunin susah. Ada enggak model istri yang dibangunin susah? Kalau mau, mungkin ada, mungkin ada. Neng, bangun neng, cuma gitu doang.
Lakinya sabar, dibangun lagi, Neng, bangun. Jam berapa sih bang? Jam berapa nanya? Jam 2. Masih ngantuk belum? Udah dibangun, tidur lagi Pak. Kata Nabi, nadhuha fi wajhiha alma. Di sini nadhuha bukan diguyurin, bukan. Dipercikin aja. Dipercikin. Ya. Dipercikin. Ambil air dikit. Oh. Dikit. Ya. Sedikit. Boleh deh kalau diguyurin. Ambil air segayu. Bukan. Dipercikin. Ya. Nadhuha fi wajhiha alma. Dipercikin air. Insya Allah kalau dia dipercikin air bangun enggak? Bangun. Mau masuk surga apa enggak? Kan gitu. Ini udah lakinya soleh. Cari salah satu ciri suami soleh. Biasa bangun malam. Habis bangun malam. Bukan sendiri dia pengen masuk surga. Dia bangun istrinya. Istrinya dia bangunin. Kan kita udah janji nih Neng. Ketika nikah kita sehidup sesurga. Bukan sehidup semati. Sehidup sesurga. Ayo abang sholat tahajud. Bangun. Susah juga sih istri dibangunin. Ambil air sedikit, percikin. Insya Allah. Ya. Rahimahullahu mura'atan. Allah curahkan rahmatnya kepada siapa? Imra'atan, seorang istri. Qamat, dia bangun minal lail di waktu malam. Fa shallat wa iqadat zawjaha. Lalu dia bangunkan suaminya Pak. Sebaliknya ada istri yang bangun duluan, kemudian dia sholat, setelah itu dibangunkan suaminya. Nah, fa'in aba. Nah, kalau suaminya juga kayak tadi tuh, susah juga kalau dibangunin. Tidurnya tidur kebo kalau kata orang sering-sering. Apa? Nadhuhat fi wajhihi al-ma'. Istri ngambil air, percikin ke mata suaminya tuh. Bang, bangun bang. Udah jam 2:30 nih. Abangnya, nganggur aja nih. Tadi abang begadang nonton bola. Ya Bapak dirahmati Allah. Intinya di sini ada satu keharmonisan dalam rumah tangga itu. Ya. Bagaimana suami istri ini bisa membentuk satu rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu rumah dijadikan sebagai masjid. Gitu. Bukan dijadikan sebagai terminal. Kalau terminal itu kan secara logika mobil datang ngetem sebentar berangkat lagi. Jadi, tapi bagaimana rumah tangganya di masjid? Masjid dalam arti dia kan tempat satu tempat ibadah. Suaminya, istrinya dengan salat waktu malam dia sama-sama salat, masya Allah. Yang sangat harmonis itu rumah tangga harmonis. Harmonis artinya rumah tangga yang setara, yang sejalan, seia sekata. Kemudian sepenanggungan dalam suka dan duka. Yang salah satunya dibangun dengan dasar ibadah, iman. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, ya, di sini dari Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha rajulu." Apa semana Pak? Idza apabila ayqadha rajulu, seseorang membangunkan, ya. Jadi ayqadha ini ala wazni af'ala, ya. Jadi apabila seseorang membangunkan ahlahu, keluarganya, kata ahlahu di sini bisa berarti istrinya, ya. Tapi di sini dalam hadis ini ahlahu itu istrinya. Minal lail di waktu malam. Bisa ahlahu Pak, anak istrinya silakan. Fa shallaya, lalu suami istri ini salat. Au shalla raka'ataini, atau salat 2 rakaat jami'an. 2 rakaat suami istri salat 2 rakaat. Kutiba fi dzakirin wa dzakirat, kata Nabi, kedua suami istri ini dicatat oleh Allah sebagai ahlu dzikir
minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ya, minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang yang ahlu dzikir Bapak sekalian, innal muslimina wal muslimat wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Niscaya Allah akan janjikan kepada ahlu dzikir yaitu ampunan dan pahala yang sangat besar. Suami istri, Masya Allah. Di dalam kitab Al-Adkar, ya, karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada satu, beliau mengambil pendapat ulama itu, qala Abu Hasan, Al-Imam Abu Hasan Al-Madaini. Nah, Abu Hasan Al-Madaini mengutip daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata-kata al-murad yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, dikatakan ahlu zikir minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah adalah fi adbar shalawat, orang-orang yang setelah habis salat dia baca zikir, Pak. Ya. Habis salat dia baca zikir itu. Salat sunnah dia baca zikir, habis salat fardu dia baca zikir. Zikir yang kadang kita lakukan, apa itu zikir yang habis salat jamaah atau zikir sendiri, silakan Bapak itu. Jadi masalah. Kita tidak permasalahkan itu. Yang kedua Bapak sekalian, yaitu kullama istaqadha, saat kita akan bangun dari tidur, ya bangun dari tidur dia zikir, wa fil madaji dia mau tidur dia zikir. Ya. Kemudian ketika dia kullama ghada oroha, mau pergi di waktu pagi atau misalnya sore hari, dia zikir. Itu adalah menurut beliau orang-orang yang masuk minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Nah, kemudian ada lagi pendapat dari Mujahid. Ya, Al-Imam Mujahid mengatakan la yakunu, ya, tidaklah termasuk daripada orang yang minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat hatta yadhkurallah qa'iman wa qu'udan wa mutaji'an. Ketika dia sudah berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia mutaji'an, maka orang tersebut daripada dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Bapak, ya, kalau misalnya berkendaraan ini ucapan zikir kepada Allah, ya, kemudian Bapak mau tidur zikir kepada Allah, habis bangun tidur ingat Allah. Itu menurut ulama Abu Hasan Al-Madaini juga Al-Mujahid termasuk daripada orang yang minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Termasuk Bapak orang yang melakukan salat fardu yaitu bihuquqiha, dengan hak-haknya, dengan rukun, syarat dan adab-adab yang baik, maka termasuk daripada min qaulihi ta'ala minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Nah, yang lain yang termasuk minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, apabila ada seorang suami dia bangunkan keluarganya lalu sholat, maka termasuk minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Dan insya Allah nanti di surga dipanggil melalui pintu zikir. Suami dipanggil, ya fulan bin fulan, ya fulan binti fulan, masuk dalam surga. Enak apa enggak gitu? Enak apa enggak? Suami istri masuk sama-sama surga, enak enggak? Dia bawa anak-anak ke surga, enak apa enggak? Sehidup sesurga namanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, amin. Pelan-pelan. Nah, yang terakhir Pak, ya, yang terakhir, nah waktu juga Pak ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fi shalah, apabila na'asa apa itu artinya ngantuk, ya, ngantuk. Ahadukum, salah seorang di antara kamu, fi shalah, dalam salat, falyarqud, maka kata Nabi hendaklah tidur, hatta yadhhaba anhu naum, sampai rasa ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kamu idza shalla, di saat dia salat wa huwa na'is, dan dia dalam keadaan ngantuk berat, la'allahu yadhhaba yastaghfir, semoga
rasa ngantuknya hilang, yastaghfir dan dia beristighfar supaya sembuh nafsahu. Nah, ini Bapak sekalian, yang semacam ini ada satu perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita mau sholat itu hendaknya memang kita tidur dulu. Ya. Ini maksudnya waktu malam ya, sholat tahajud misalnya. Itu kalau sebenarnya kita dalam melakukan sholat tahajud dalam kondisi kita stamina bagus, kemudian semangat kita juga sedang bagus, maka insya Allah sholat yang kita lakukan dalam keadaan nikmat khusyuk. Yang salah satunya kita dalam keadaan tidak ngantuk. Tapi kalau seumpama kita dalam keadaan ngantuk berat, kita paksakan sholat, maka bisa jadi Bapak sekalian bacaan-bacanya nanti akan teraduk tuh, istilah amal Quran. Artinya bacaan kita akan berbaur. Baca kuliah bisa jadi nggak nyampe-nyampe. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ngantuk kan ngantuk. Wala lakum dinukum waliyadin. Kata istrinya, "Bang, kok qul ya kafirun langsung lakum dinukum waliyadin?" Oh, ngantuk. Karena ngantuk. Nah, jadi karena ngantuk itulah Bapak sekalian kata Nabi, "Falyarqud." Ya, tidur dulu dah. Tidur, maka sholat malam itu memang sebaiknya kita lakukan tidur dulu. Ya, tidur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum al-lail, ya sama bangun di waktu malam, fasta'jamal Qur'an. Nah, ala lisani. Jadi fasta'jamal Qur'an lisani artinya ista'jamal Qur'an. Bacaan Al-Qur'an di saat dia salat itu ista'jama, Pak. Artinya berbaur tuh. Udah ngaco maksudnya. Falam yadri ma yaqul tuh. Dia enggak tahu apa yang diucapkan lagi. Faliyatoji kata Nabi, hendaklah berbaring dulu dan tidur dulu. Roh Muslim. Jadi karena memang saking berat, saking ngantuknya, dia paksakan sholat yang terjadi ista'jamal Qur'an ala lisani. Falam yadri, dia enggak tahu tuh apa yang diucapkan. Nah, karena ngaco. Bisa jadi karena saking ngantuk, baca qul huwallah, larinya ke yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam Allahu akbar. Lam doang. Nah, jadi karena itu bagus sekali kata Nabi, "Falyatoji." Tidur dulu lah. Wallahu a'lam bishawab.